Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Afdillah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi Sistem Informasi dengan NIM 240402122. Di sini saya akan mereview eh, codingan saya untuk tugas pertemuan 12 pada mata kuliah pemrograman framework. Nah, di sini saya akan mereview satu tabel master saya, yaitu di data pelanggan. Nah, sebelumnya tabel masternya ada 4, yaitu pelanggan, pemasok, perjasa, dan mekanik. Tapi sini akan mereview satu saja, data pelanggan. Nah, itu dimulai kita mulai sebenarnya dari memencet navbar pelanggan ini. Nah, dia itu dimulai dari rootnya. Kita lihat rootnya, apa nih rootnya? Kita lihat di sini root untuk pelanggan. Nih root pelanggan itu di namanya sini pelanggan indeks. Nah, pelanggan indeks ini harusnya itu dari sini. Kalau kita pencet di barnya navigasinya, di sini ada pelanggan indeks. Terus dia menuju ke rootnya, root pelanggan indeks. Dari root dia menuju ke controller yang fungsinya indeks. Nah, di sini kita cek controllernya. Nah, ini pelanggan controller di bagian indeks. Nah, indeks ini gunanya untuk menjalankan logikanya, yaitu ada variabel data memanggil tabel pelanggan yang ada di database. Itu tabel pelanggan tuh yang ini dah. Ini tabel pelanggan ada di database. Lalu memanggil juga tabel jenis kelamin atau JK, yang ini JK select pelanggan all. Jadi tampilkan semua data pelanggan dan jenis kelamin nama sebagai jenis kelamin. Order by pelanggan, ID pelanggan, descending. Nah, lalu di sini pesan, tapi karena pesannya dikosongin dia tidak akan menampil. Nah, dari sini dia langsung menuju ke indeksnya. Di sini saya buat namanya tabel blade. Nah, untuk tabel blade itu ini dia tampilannya. Ini disebut bagian tabel. Nih di pelanggan tabel. Pelanggan tabel ini nama dari filenya. Nih, karena file di sini ada sintak untuk tabel dan juga semua sini kolom-kolomnya. Nah, lalu ini dia uh, logika yang dimana untuk menampilkan data yang ada di dalam database-nya. Sini ada variabel data yang ada di controller tadi, variabel data. Nah, sebagai key dirubah lagi sebagai item sebutannya. Makanya di sini namanya item. Nah, lalu untuk kode pelanggan, nama, jenis kelamin, dan lain-lain ini sesuaikan dengan yang ada di tabel di database-nya. Nih, kode pelanggan, nama, ID JK, nomor plat, nomor motor, tahun, alamat, HP. Ini sama semuanya. Nah, lalu di sini ada button tambah data pelanggan. Kalau kita pencet, dia akan mengarah ke file pelanggan form. Nah, isinya itu dari sini. Nih, dari pelanggan create. Ketika kita memencet, uh, ketika kita memencet ini tadi, maka dia langsung mengarah ke root. Dari root dia mengarahkan ke pelanggan create pada controller, lalu ada function create. Di sini kita cari, ini dia bagiannya. Sini dia mengambil data dari tabel JK seperti yang tadi dibuat dalam variabel JK. Lalu ini ada generate kode. Ini sebenarnya script untuk membuat kodenya menjadi otomatis nih. Private function generate next kode itu. Nah, jadi last customer dari pelanggan.
di mana kode pelanggan seperti ciri-cirinya itu CLI, order by kode pelanggan descending. Lalu di sini last customer, dan last customer itu sama dengan kode pelanggan. Jadi last code itu sama dengan last customer dan itu kode pelanggan. Pokoknya setiap ada yang mau dibuat dari kode baru itu bakal ditambah satu di CLI-nya, seperti itu. Kita kembali ke create. Ini create return view pelanggan form. Pelanggan form itu yang mana? Bagian yang ini. Ada pelanggan, nah ini pelanggan form yang ini. Dia ngarah ke sini. Itu berarti bagian yang ini dia pelanggan form tadi. Nah, untuk yang diinputkan ini semuanya itu diinputkan dari di controller itu yang bagian store. Nih, kenapa begitu? Mari kita lihat di bagian form. Nah, kita lihat di sini rootnya pelanggan store. Pelanggan store ini di web disebut dengan pelanggan store nih. Nah, controller functionnya store. Ini function store. Lalu ini next code yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk kita menginput tuh di sini dia dalam variable pro, dia jenisnya array, dia membungkus semua data yang ada di tabel. Nah, jadi kolom-kolom di tabel tuh di sini bakal diisi. Request, nah kan sesuai request di sini. Nama jenis, ID JK, nomor plat, nomor motor, tahun, alamat, dan HP ini sesuaikan dengan yang ada di tabelnya tadi, seperti itu. Lalu tabel pelanggan insert. Nah, return redirect pelanggan ke tabel with pesan data pelanggan berhasil disimpan ini bakal jadi kalau ini bakal ada return ke pelanggan tabel kalau kita sudah menginput. Nah, mari kita coba. Nih kode pelanggannya otomatis. Kita lihat yang terakhir tuh kan nih klien 5. Sekarang balik nambah ke 6. Kita coba tambahkan satu nama. Kan misalnya kelaminnya laki-laki, misalnya di sini B123 CM 134, motornya Aerox misalnya tahun 2024, alamatnya Jalan Sri Kandi, HP-nya 8. Data berhasil disimpan nih. Nah, lalu di sini ada button edit. Kalau kita button edit ini posisinya itu di indeks lagi di tabel. Kita kembali lagi ke tabel. Nah, di bawah ini ada button button action yang menuju ke pelanggan edit. Nih di sini di pelanggan edit. Nah, jadi kalau kita klik ini, dia nggak langsung menuju ke edit, tapi dia ke web dulu. Nih di pelanggan web, nih di pelanggan edit, action edit di controller. Kita buka controllernya menuju ke sini. Nanti barulah dia menampilkan pada bagian pelanggan edit tadi. Kurang lebih seperti itu. Mau kita coba pencet. Nah, di sini sudah nampil nih data yang kita edit seperti yang udah ditempelin tadi. Oleh karena itu, kenapa dia bisa seperti itu? Kita lihat di fungsinya edit request. Di edit ini dia manggil variable, dia ada variable data, membuka tabel pelanggan, where ID pelanggan sesuai request ID pelanggan. Jadi kalau kita pencet di bagian sini tadi, dia request sesuai dengan ID pelanggan yang ada. Nah, kita coba cek di sini. Itu dia first nih. Kenapa disebut first nih? Karena dia cuma mengambil satu data terakhir saja. Nah, ini ya digunakan jika data tidak ditemukan. Gitu. Juga dia memanggil CK, lalu return view pelanggan edit, dia langsung menuju sini. Nah,
Untuk updateannya itu dia di sini. Untuk updateannya sini dia di bagian pro array tadi. Nah, di kode di pro array kode pelanggan request, kode pelanggan, nama, diklaim semua. Pokoknya apapun yang sudah ada di data ditampilkan lagi untuk diedit. Lalu ini untuk updateannya dan dia return kembali ke indeks lagi untuk setelah kita perbarui. Nah, misalnya kita tambahin saja yang bagian ini. Alhamdulillah. Tuh. Serikan di 2 misalnya. Kita update. Otomatis ke tambah dan juga serikan di 2. Nih bisa kita lihat. Nah, terakhir itu ada yang bagian hapus. Nih, bagian hapus. Itu dari mana? Hapus tuh kembali lagi ke tabel blade. Ini di tombol hapus. Bagian sini. Dia metodenya itu destroy nanti. Nah, di sini routingnya dengan destroy item, dia manggil dari item kode pelanggan. Kalau di sini kode, nah kalau di sini dia berdasarkan ID. Jadi kalau kita pencet di button ini tadi, dia menuju ke web dulu, ke rootnya dulu. Nih di bagian delete, pelanggan destroy, dan function menuju ke controller di function destroy-nya. Nih ambil data untuk menghapus, panggil dulu datanya, panggil jika pelanggan, baru delete. Return redirect pelanggan tabel data pelanggan, pelanggan betul data berhasil dihapus. Ini sebagai pesannya saja sebenarnya. Kan public functionnya destroy. Untuk di Laravel itu sebutannya destroy. Setelah kita hapus, ini yang ditampilkan jika tidak ada datanya. Nah, jadi bisa kita buktikan di sini. Kalau kita hapus dan kita pencet OK, ini untuk pernyataannya saja. OK, otomatis datanya bakalan terhapus. Dan di sini pun bakal tidak ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian transaksi itu di bagian penjualan. Jika kita ngeklik di bagian input penjualan, yaitu terlihat di bagian main blade-nya. Ada main blade di sini, ini main blade dijual for. Kita lihat di webnya, jual for. Mana dia bagian penjualan? Ini jual for. Nah, lalu dia mengarah ke controllernya. Controllernya itu adalah penjualan controller. Penjualan controller. Dia langsung ke bagian form karena tadi itu bisa kita lihat nih di webnya jual form. Kita cari aja langsung biar tidak lama. Ini di form. Itu dia mengarah ke create dulu. Cara kerjanya sama seperti tadi. Lalu ke bawah ini store. Ini di store-nya ada request untuk validasi data saja sebenarnya. Untuk cara kerjanya di sini untuk simpan datanya bisa kita lihat. Ini sesuai dengan kolom yang ada di tabel. Yang ada di tabel penjualan. Ini kita silang dulu. Tabel. Maaf, maksud saya di tabel mutasi. Karena dia inputannya pun langsung ke sini dan juga di sini ada tabel jual juga. Tabel jual ini hanya untuk menampilkan secara singkat saja. Perlu teman-teman ketahui, untuk penjualan ini dia berelasi dengan tabel mutasi. Makanya di sini ada 2 yang bisa diinsertkan ke mutasi, di sini ke jualnya. Bisa dilihat sendiri. Codingannya bisa dilihat sendiri, oke. Maka kalau kita di sini inputkan, sebelumnya kita lihat dulu daftar penjualannya. Di sini ada 4. Nah, coba kita tambahin. Kita pilih Bagas. Pilih dia misalnya mau service.
Nah, otomatis berubah nih. Mal, bayar transfer, service, rutin saya kita ketik. Jadi ini dia hanya memilih service saja, misalnya berat lah atau ringan. Nah, satu maka total 40.000. Kita simpan maka di sini akan bertambah nih jadi 5. Nah, untuk cara kerja itu sama juga, lalu kita lanjut ke bagian detail. Bagian detail penjualan, kalau di situ kita lihat sini di bagian tabel blade, ini ada di nota, ini detail. Ini bagian jual show, menuju ke web, jual show, lalu dengan function show pada penjualan controller. Kita cari show. Nah, di sini show berdasarkan dijual. Di sini dia menampilkan dari dua tabel, tabel jual dan juga tabel mutasi. Dia menampilkan di sini semua. Nah, bisa dilihat sendiri. Saya kawan-kawan lihat sendiri semuanya. Lalu di sini ada edit penjualan. Edit penjualan di mana letak buttonnya? Buttonnya terletak di bagian detail. Nih, dijual edit. Buka di webnya, dia menuju ke web dulu, menuju ke web, edit, lalu menuju ke controller. Di sini bisa kita coba take edit. Nah, edit, kita lihat di sini. Kan dia diupdate, dia bekerja di bagian update-nya. Ditampilin dulu semua data yang ada di tabel jual dan juga tabel mutasi. Nah, berdasarkan data yang sudah ada nanti bakal diupdate. Lalu dia kembali lagi ke bagian halaman depannya. Setelah kita ketik nih edit penjualan, dia bayarnya nggak jadi transfer, mau bayar jadi cash. Nah, itu di sini harus tetap kita pilih untuk biar supaya datanya itu kita pun memasukkan nggak salah gitu. Sini update. Nah, maka dia bakal terupdate menjadi pembayarannya cash. Seperti itu. Lalu sini ada bagian nota. Kita buka di tabel. Ini ada bagian cetak nota. Di sini rootnya jual titik cetak nota. Turutnya. Nah, kita lihat webnya dulu, cetak nota di sini. Kalau di sini dia saya pisahkan untuk cetak notanya di sini. Dia berdasarkan ID jual, di rootnya di penjualan controller namanya cetak nota. Lalu kita cari cetak laporan. Nah, ini bagian cetak nota. Maka dia bakalan menampilkan semua nama-namanya yang ada di cetak nota tadi. Nah, misalnya kita pencet nota, sini akan tampil dan bisa kita cetak langsung. Maka akan menuju ke form cetaknya. Kita kembali lagi ke bagian hapus. Setelah kita mau hapus, ini cara kerjanya cukup sama dan simple. Seperti yang tadi, itu dijual destroy. Nah, kita buka rootnya jual destroy. Jual destroy ini berdasarkan ID jualnya. Jual destroy ke controller destroy. Nah, kita cari nih bagian destroy. Dia destroy berdasarkan ID jual. Ambil datanya. Jika penjualannya tidak ada, maka tidak ditemukan. Hapus, maka dia menghapus langsung ke kedua tabel yang ada, tabel yang dipilih, di mutasi dan dijual. Nah, oke, maka seperti itu yang bakal kita coba tes, hapus. Nah, otomatis dia bakalan kehapus datanya. Nah, kalau kita di sini refresh, ya otomatis datanya
yang ada tuh data jadi 5 harusnya totalnya. Oke, baik itu saja mungkin yang bisa saya review. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan bisa mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.